dampak daripada negatif untuk anak yang terpapar ataupun merupakan kaum rentan. Dengan perkembangan tersebut, maka kami menyampaikan penanganan kasus rekrutmen secara online oleh kelompok terorisme yang menargetkan anak-anak. Teman-teman media yang saya hormati, dalam perkembangan ini, rekrutmen secara online oleh kelompok terorisme yang menargetkan anak-anak yang telah berhasil diungkap oleh Densus 88 AT Polri, sebagaimana yang telah disampaikan tadi pada saat rapat bersama Bapak Kepala BNPT, bahwa Densus 88 Polri melakukan penegakan hukum secara masif terhadap jaringan terorisme yang beroperasi melalui media sosial. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Penindakan terbaru dilakukan pada 17 November 2025 dengan menangkap atau melakukan penangkapan 2 tersangka dewasa yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok, di mana kelompok 1 di Sumatera Barat dan 1 di wilayah Jawa Tengah. Adapun dalam penangkapan sebelumnya telah ditangkap 3 orang dengan perkara yang berbeda. Dari para pelaku di grup media sosial tersebut, 5 orang dewasa telah ditangkap, diantaranya adalah pertama FW, inisial FW alias YT, asal Medan, Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, usia 47 tahun, ditangkap pada 5 Februari 2025. Yang kedua inisial LM, Kabupaten Banggai, Sulteng, usia 23 tahun. Yang ketiga inisial PP alias BMS, Sleman DIY, usia 37 tahun, ditangkap pada tanggal 22 September 2025. Yang keempat inisial MSPO, asal Tegal, Jawa Tengah, 18 tahun. Dan kelima inisial JJS alias BS, asal Kabupaten Agam Sumbar, usia 19 tahun, ditangkap pada hari Senin tanggal 17 November 2025. Atas peranannya merekrut dan memengaruhi anak-anak tersebut supaya menjadi radikal, bergabung dengan kelompok terorisme dan melakukan aksi teror. Hingga saat ini Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme. Selain penegakan hukum, Densus 88 juga melaksanakan serangkaian upaya pencegahan, yakni yang pertama, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten pada akhir tahun 2024. Yang kedua, intervensi terhadap anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Bali dan Sulawesi Selatan pada bulan Mei 2025. Yang ketiga, intervensi terhadap 29 anak di 17 provinsi yang berniat melakukan aksi teror pada September 2025. Yang keempat, intervensi terhadap seorang anak terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Jawa Tengah pada Oktober 2025. Dan kelima,
intervensi terhadap 78 anak di 23 provinsi terradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror pada 18 November 2025. Wilayah terbesar meliputi Banten, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun modus penyebaran propaganda dilakukan secara bertahap. Propaganda pada awalnya didiseminasi melalui platform yang lebih terbuka seperti FB, Instagram, dan game online. Kemudian setelahnya mereka yang dianggap target potensial akan dihubungi secara pribadi atau japri melalui platform yang lebih tertutup seperti WhatsApp atau Telegram. Propaganda didiseminasi dengan menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Maka dari hasil asesmen, kerentanan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Seperti apa? Di antaranya adalah bullying, dalam status sosial broken home, dalam keluarga, kemudian kurang perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama. Salah satu kasus menonjol adalah peristiwa pengeboman di kita ketahui, kejadian yang ada di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November 2025 yang lalu yang melibatkan anak. Meskipun fenomena tersebut berbeda dengan radikalisasi online di mana pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam dan bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi. Maka itu berdasarkan evaluasi penanganan, Polri merekomendasikan 4 langkah utama. Pertama, kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan pemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur. Kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian atau lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pasca intervensi. Ketiga, penyusunan standar operating prosedur teknis bagi seluruh stakeholder agar penanganan dilakukan secara cepat, seragam, dan sesuai pada mandat tupoksi pada masing-masing institusi. Keempat, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan semua pihak, bahkan seluruh stakeholder peduli terhadap fenomena ini agar dapat turut serta dalam menghentikan mata rantai rekrutmen online tersebut. Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia beserta seluruh kementerian dan lembaga dan BNPT, KPAI dan LPSK serta seluruh kementerian stakeholder terkait terhadap dari ancaman radikalisasi, eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur pemerintah serta masyarakat. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya pada session berikutnya dari kementerian dan dipimpin oleh Pak Kepala BNPT, kami persilakan, kemungkinan ada yang disampaikan atau teman-teman akan menanyakan, nanti kami berikan sesi berikutnya. Kami persilakan kepada Kepala BNPT. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami terima kasih kehadiran rekan-rekan media. Untuk hari ini kami hadir untuk melaksanakan konferensi pers tentang penanganan rekrutmen secara online terhadap anak-anak oleh kelompok terorisme.
kami hadir di sini lengkap karena ini merupakan amanat daripada undang-undang yang juga atas cita Bapak Presiden Pak Prabowo yang dituangkan di dalam RPJMN rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 sampai 2029, di mana salah satu kegiatan prioritas adalah sinergi pertahanan keamanan dalam rangka melakukan pencegahan terorisme. Oleh sebab itu, kami tim menjabarkan dengan mendasari peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Kami ulangi bahwa berdasarkan peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme, dari situ kami menjabarkan membuat tim koordinasi nasional pelindungan khusus terhadap anak korban terorisme, di mana juga kami juga membuat pedoman mekanisme koordinasi penanganan terhadap anak menjadi korban terorisme. Nah, hari ini kami berhadir bersama-sama dengan Menteri PPA, KPAI, Komdigi, kemudian aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, Densus 88 Ati Polri, di mana dengan pendekatan multisektor fokus terhadap faktor-faktor kegiatan pencegahan, kemudian rehabilitasi dan pelindungan. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip, apalagi terhadap anak, ini demi kepentingan baik anak, kemudian pemulihan dan keadilan restoratif. Nah, oleh sebab itu fenomena rekrutmen online terhadap anak oleh kelompok terorisme ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga menjadi ancaman global, sehingga di setiap negara ini menjadi atensi. Oleh sebab itu tadi saya ulangi kembali bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, kegiatannya masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 sudah dimasukkan kegiatan ini, sehingga hari ini kami memberikan informasi kepada rekan-rekan media bagaimana upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh sebab itu kami persilakan untuk dari Densus 88 untuk menjelaskan kronologis perkara yang ditangani hari ini. Silakan dari Densus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BNPT, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian Ibu Ketua Kementerian PPPA, Ketua KPAI, Komisioner KPAI, serta LPSK, dan rekan-rekan sekalian jurnalis dari seluruh media yang hadir pada siang hari ini. Baik, kami membenarkan statement dari Bapak Kepala BNPT dan Bapak Karopenmas bahwa pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap
kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Untuk saat ini terhadap tersangka dilakukan proses hukum, kemudian terhadap anak-anak atau pelajar yang kami identifikasi bahwa mereka sebagai korban rekrutmen, di sini kami bekerja sama dengan PPA, kemudian Kementerian Sosial, berbagai stakeholder yang ada baik di pusat maupun di daerah. Adapun daerah-daerah yang menjadi wilayah intervensi di sini, seperti yang disampaikan Pak Karopenmas, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia terlibat, ya, karena ini jaringannya online sehingga mungkin antar korban yang direkrut dengan perekrut tidak bertemu muka. Nah, di sini Densus 88 menyimpulkan bahwa ada tren yang tidak biasa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2011 hingga 2017 itu Densus 88 mengamankan kurang lebih 17 anak, ya, dan ini dilakukan berbagai tindakan, tidak hanya penegakan hukum tetapi juga ada proses pembinaan. Namun pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Kurang lebih itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Pesan kami kepada seluruh orang tua, pihak sekolah, dan seluruh elemen yang terlibat atau yang bertanggung jawab terhadap mindset daripada anak-anak kita selalu melakukan upaya kontrol, melakukan upaya deteksi, berawal dari rumah tangga, berawal dari rumah. Itu yang paling efektif, ya, untuk melakukan pencegahan. Adapun pemerintah, teman-teman bisa lihat pada siang hari ini kita semua berkolaborasi untuk membuat langkah-langkah supaya ke depan permasalahan ini bisa segera tersolusikan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Densus 88 Aktif Polri. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Silakan. Terima kasih Bapak Kepala BNPT yang kami hormati, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, kita semua kementerian lembaga berkumpul untuk bisa memastikan sinergi dan kolaborasi atas maraknya, gitu ya Pak Kepala. Saat ini anak-anak kita yang terasosiasi oleh kelompok terorisme, dan tentunya yang menjadi kemirisan kita bersama karena saat ini rekrutmennya sudah dilakukan melalui online. Tentunya kita tidak bisa melepaskan sisi dari keterbukaan informasi, akses terhadap teknologi dan informasi. Namun di satu sisi kita juga perlu membentengi anak-anak kita untuk bisa memastikan mereka juga terlindungi dari keterpaparan isu radikalisme dan juga terorisme. Tentunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi bagian karena mandat yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bisa memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
Nah, untuk hari ini tentunya beberapa hal langkah-langkah tindak yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala, kita dikoordinasikan dengan sangat baik oleh Bapak Kepala BNPT untuk memastikan pembagian peran masing-masing kementerian lembaga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya akan memasifkan berbagai regulasi, polisi-polisi yang terkait dengan perlindungan anak, khususnya untuk memastikan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak yang pertama. Yang kedua, tentunya kami sepakat bahwa hal-hal yang perlu dilakukan dengan maraknya kasus-kasus saat ini, kita juga memperkuat di aspek hulunya adalah pencegahan melalui gerakan-gerakan masif, partisipasi semua pihak, juga termasuk peran bagaimana tadi disampaikan oleh Densus 88, ini tidak terlepas dari penguatan peran keluarga. Kemudian yang ketiga, pastinya karena ini isunya adalah di ranah daring, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, Bapak Presiden sudah menetapkan satu regulasi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 terkait dengan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Yang dalam strateginya ada 3 strategi, yaitu strategi terkait dengan pencegahan, kemudian penanganan dan kolaborasi. Langkah-langkah inilah yang tentunya akan kami lakukan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan konteks ketika terjadi anak korban terorisme ini tentunya penanganan juga menjadi bagian yang penting, pemulihan, dan kami hadir untuk bisa memastikan langkah-langkah pemulihan, pendampingan sesuai dengan kebutuhan anak. Itu yang akan terus kita lakukan. Namun demikian, sekali lagi ini bentuk kolaborasi, apresiasi Pak Kepala, dan ini menjadi bagian dalam kerja-kerja nyata pemerintah, semua kementerian lembaga untuk memastikan perlindungan bagi seluruh anak Indonesia. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih kepada Kementerian PPA. Selanjutnya dari Komisi Perlindungan Anak, silakan. Terima kasih Pak Kepala BNPT, yang saya hormati juga seluruh perwakilan dari kementerian lembaga dan juga rekan-rekan media. Kami dari KPAI tentu pertama-tama menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dari Densus 88, Polri, dengan beberapa stakeholder lain terkait, BNPT dan lain sebagainya, yang telah berhasil mengungkap terkait dengan adanya anak-anak yang direkrut, yang kemudian dipapar dan diinfiltrasi terkait dengan radikalisme, ekstremisme, dan juga kekerasan gitu ya, yang ini dilakukan melalui media online dan yang telah dilakukan dari sejak tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan beberapa kondisi yang tadi sudah disampaikan, lebih dari 110 anak dan lain sebagainya yang tersebar di sekitar 26 provinsi dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu KPAI sesuai dengan TUSI, kami memastikan bahwa seluruh proses terkait dengan penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak korban jaringan terorisme ini tentu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tadi juga sudah disebut oleh perwakilan dari KPUPA, yaitu terkait dengan pasal mengenai perlindungan khusus untuk anak, yaitu pasal 59 ayat 2 yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena anak korban jaringan terorisme ini juga adalah anak berhadapan dengan hukum. Tentu dalam seluruh proses penanganannya kami juga akan memastikan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak atau Undang-Undang 11 tahun 2012, di mana ada beberapa prinsip terkait. Yang pertama tentu bahwa proses itu harus demi kepentingan terbaik bagi anak, kemudian memprioritaskan pada proses diversi dan juga keadilan restorasi. Tentu kami juga berharap anak-anak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dan dalam seluruh tahapan proses hukum anak-anak juga mendapatkan pendampingan, karena tentu sesuai dengan mandat dan amanat dari Undang-Undang SPPA,
anak-anak yang dalam hal ini anak berhadapan dengan hukum itu tidak bisa disamakan perlakuannya dengan orang dewasa yang ketika melakukan tindak pidana. Untuk kemudian menjadi atensi kita bersama, tentu kita perlu untuk melakukan bersama-sama penguatan support system kepada anak, support system yang dari beberapa pihak yang ada di lingkungan terdekat dengan anak. Orang tua dan keluarga tentu menjadi support system utama yang tidak bisa ditinggalkan, menjadi sangat penting untuk melakukan penguatan, pengawasan, dan pendampingan kepada seluruh aktivitas anak, baik itu aktivitas langsung maupun aktivitas di media sosial. Yang kedua, tentu juga orang-orang yang berada di lingkungan terdekat dengan anak, di lingkungan satuan pendidikan, juga perlu untuk melakukan penguatan, pengawasan, dan juga pendampingan terkait dengan aktivitas sama, yaitu di dunia nyata dan juga di dunia online. Kemudian sesuai dengan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan yang menjadi rekomendasi dari kasus ini, KPAI mendukung untuk kemudian ada tim koordinasi khusus yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT, termasuk juga highlight terkait dengan penguatan proteksi anak di ranah digital. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KPAI. Selanjutnya dari Kementerian Sosial, silakan. Dan pemirsa, baru saja Anda menyaksikan